saya punya cerita bagus nih. Saya punya cerita bagus. Jadi ada staf saya yang rumahnya kebobolan. Barusan rumahnya kebobolan. Barusan rumahnya kebobolan, dan karena rumahnya kebobolan sehingga saya banget merasa wah kasihan gini gitu dan lain sebagainya. Saya tunggu-tunggu, biasanya kalau pagi kerja gitu kok belum datang gitu. Akhirnya setelah jam setengah sembilan kira-kira datang dia. Nah, pada saat datang saya tanya, apa aja yang hilang? Apa aja yang hilang? Aduh, saya sudah curious banget, sudah penasaran banget juga. Dia kesek gini, karo kepala, apa yang hilang? Karo lagi, apa yang hilang gitu. Nanti dia bilang dengan santai, dia bilang, nggak ada yang hilang kok. Kemudian nggak ada yang hilang gimana? Ya nggak ada yang hilang. Lah terus kok nggak ada yang hilang gimana? Ya berarti memang nggak ada yang hilang, nggak ada. Berarti di rumahmu nggak ada apa-apa. Ya begitulah Gus. Saya jadi wow. Jadi nggak ada yang hilang ketika rumahnya dibobol maling, diobrak-abrik nggak karuan. Satu-satunya kerugian hanyalah pakaian di lemarinya yang tertata rapi itu kemudian terobrak-abrik. Itu aja. Jadi nggak ada yang hilang dulu. Jadi rumahnya itu kan di pinggir kali gitu ya, di pinggir sungai, sehingga akses untuk langsung ke pintu rumahnya itu memang gampang banget. Tetapi meskipun sudah digembok, sudah dikunci, nggak ada yang hilang. Sehingga saya melihat itu kesedihan yang dia dapat itu nggak terlalu lama sedihnya. Nah, fenomena itu saya hubungkan juga dengan rumah itu sekitar beberapa bulan sebelumnya dimiliki oleh seseorang yang orang itu staf saya juga gitu, menetap di situ, tinggal di situ, dan kehilangan juga. Jadi waktu itu sekitar beberapa bulan sebelumnya rumah itu ditempati, anggap aja si Edi ya, namanya begitulah. Nah, yang si Tony ini pemilik kedua, si Edi ini pemilik pertama. Kontrak sih memang kontrak. Nah, pada saat si Edi kontrak pertama ini juga pernah dibobol maling. Cuma pada saat dibobol maling pertama itu yang kehilangan mulai dari laptop, kamera, dan lain sebagainya. Wih, pada saat itu heboh karena memang kamera, laptop segala macam ya jutaan, bahkan mungkin belasan juta. Untuk ukuran staf saya itu sudah luar biasa besar ya. Jadi sedihnya lama sekali. Jadi karena kehilangan itu yang jadi lucu itu dialog saya itu gimana? Yang kedua tadi, ada yang hilang? Nggak ada. Kok bisa nggak ada? Ya karena berarti nggak ada apa-apa di rumahmu, nggak ada. Berarti memang kamu nggak punya apa-apa. Saya bilang gitu. Dan dia cuma senyum aja. Sementara pemilik pertama si Edi ini dulu waktu saya tanya, gimana banyak hilang? Banyak Gus. Gitu. Banyak Gus. Kenapa? Karena banyak yang hilang memang. Nah, dari dua fenomena ini dulu, coba kita pelajari. Orang yang kira-kira pemilik kedua, ya orang kedua yang kehilangan ini, yang dibobol maling yang kedua, itu kira-kira merasa beruntung nggak? Gimana? Dia merasa beruntung karena apa? Karena nggak punya. Karena nggak ada yang hilang. Jadi dia merasa beruntung karena nggak ada yang hilang. Untung nggak ada yang hilang. Kalau saya tembangkan pertanyaannya, kenapa nggak ada yang hilang? Karena nggak ada apa-apa. Berarti nggak ada apa-apa itu kan untung. Kan gitu. Kenapa untung? Karena nggak ada yang hilang. Kenapa nggak ada yang hilang? Karena nggak ada apa-apa. Berarti kalau gitu nggak ada apa-apa adalah untung. Sementara pemilik yang pertama
Gimana kamu? Duh, rugi besar saya, Gus. Kenapa? Karena banyak yang hilang. Lah kenapa banyak yang hilang? Ya karena banyak barang. Nah, berarti banyak barang rugi. Sekurangnya adalah gini dulu. Kita itu sebenarnya diberi oleh Allah pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan untuk punya banyak barang atau tidak punya banyak barang. Pilihan dua pilihan itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dua-duanya sah-sah saja. Asalkan didapat dari hal yang halal. Tidak apa-apa. Monggo-monggo saja itu. Tetapi yang perlu diingat dan jangan lupa adalah bahwa apapun pilihan kita itu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Ya, memiliki konsekuensi-konsekuensi. Misalnya, orang ya, sampean-sampean semua ini yang pemirsa di depan saya ini. Kalau sampean punya barang banyak di rumah, itu sampean cenderung untuk menyimpan dan membuat tempat penyimpanan yang kuat, yang berapa lapis-lapis, betul ya? Karena apa? Merasa tidak aman. Tapi kalau sama tidak punya apa-apa, sama cenderung tidak melakukan pengamanan apa-apa. Kenapa ya? Karena tenang, nggak ada apa-apa. Nah, dari beberapa itu, kita itu bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya Allah itu memberikan kita pilihan. Untuk apa? Untuk berhasil di dua-duanya. Punya banyak barang atau tidak punya banyak barang. Saya dan sampean itu sudah diberi Allah pilihan untuk bersikap secara benar. Apa sikapnya? Kita itu harusnya hanya seperti itu loh. Seperti tukang parkir. Atau gini, tukang parkir itu dulu. Tukang parkir. Atau ketika sampean gini lah, saya titip sama kamu, saya titip anu sebentar ya, titip ini dompet saya ini, lalu saya entah ke rumah atau apa. Loh, dompet ini saya titipkan misalnya, coba ada dompet ya, coba sini, Sarsis. Misalnya saya titip dompet ini, sini Pak. Nah, saya titip sini. Nah, titip dompet ini ke anak saya titip dompet tak. Ini kan, saya titip dompet. Gitu. Nah, begitu saya titip, saya pergi sebentar. Terus saya balik. Terus saya ambil dompet ini. Kesal. Ini kesal. Sini kesal. Nah, saya ini ada adik saya ini yang sini kesal. Sini aja. Kesal, saya titip dompet. Oke. Dompet saya mau pergi sebentar misal ya. Oke. Lalu setelah saya titip, agak sini lah. Saya titip, saya keluar sebentar. Terus begitu saya titip, saya bentar ya, terus saya balik lagi. Terus saya ambil dompet ini. Kalau dompet ini saya ambil, Gus Al kecewa enggak? Siap tidak. Kenapa? Karena bukan punya saya. Karena bukannya. Jadi pada saat saya titip ini, Gus Al merasa milik Gus Al atau milik saya? Siap tidak. Sehingga ketika saya ambil enggak kan. Nah, demikian pula kita ini dulu. Ketika kita dititipi Allah, seringkali kita ngomong kalau pada saat dapat harta atau apa, lalu ada orang bilang, wow sekarang sukses ya kaya, maka semua orang akan bilang ini milik Allah, titipan Allah. Hadza min fadli Rabbi. Bahkan kadang mobil-mobilnya pun ditulis hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia, titipan Allah. Tetapi kadang hanya di bibir. Buktinya apa? Ketika tadi ini saya titipi dompet, lalu saya ambil. Pada saat saya itu nggak merasa bahwa itu miliknya, sehingga ketika diambil, ini. Tetapi ketika dititipi harta oleh Allah kita ini, seringkali itu adalah milik kita. Sehingga ketika Allah, agama, dan bangsa membutuhkan, kita itu sering nggak boleh eman, pelit, karena merasa itu milik kita. Nah, ini yang salah. Jadi bagaimana kita? Boleh, silakan Anda punya harta banyak, tapi percayalah dan yakinkan diri kita bahwa itu hanyalah titipan Allah. Sehingga Allah sewaktu-waktu itu gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, itu dulu. Lalu gini juga. Kita ini harusnya seperti tukang parkir.
Tukang parkir itu gini. Jadi ketika seorang tukang parkir di sebuah situ, lalu ada mobil Innova Reborn datang, ada Alphard Transformer datang, kemudian ada bahkan mungkin Rubicon datang, lalu ada Grand Max datang, atau Cherry datang, diparkir sama. Mungkin di beberapa daerah ada yang 4.000, ada yang 5.000 biaya parkir. Semua ya dicas sama. Nah, ketika mobil ini kemudian berangkat lagi, ya kan? Bahkan kalau valet kan kuncinya diserahkan untuk diparkirkan. Ketika diambil sama pemiliknya, ya diberikan gitu aja. Wong itu hanya tukang parkir kok. Tukang parkir sudah dapat apa? Biaya karcis tadi, sudah seneng. Sudah seneng. Enggak kok kemudian, dulu ini milik saya. Enggak, kita itu hanya dititipi kok. Disuruh jaga. Sama dulur kita ini. Kekuasaan, kekayaan, semua ini, ketampanan, rupa, kecantikan, ini hanya titipan. Kita hanya tukang parkir yang diperintah menjaga dan merawat. Sewaktu-waktu pemiliknya, yakni Allah, meminta kembali, ya kita harus legowo diberikan. Upah kita apa? Kita itu sudah dikasih upah kesehatan, kita sudah dikasih upah makan, asalkan sehat. Kita kalau rumah kita juga dikasih Allah, asalkan tidak kehujanan, asal tidak kepanasan. Baju kita sudah dikasih Allah, asalkan tutup aurat. Sudah, yaitu uang 4.000 parkir tadi. Jangan kemudian kita rakus ingin menguasai mobilnya pemilik yang diparkir di kita. Nah, ini persoalannya, kadang manusia itu ingin menguasai berlebih dari apa yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga ketika ada perintah untuk bersedekah dan lain sebagainya, kita itu berat karena rasa kepemilikan tadi. Bukan hanya rasa kepemilikan, tapi rasa kurang memiliki. Sehingga ingin punya lebih banyak lagi. Itu dulu. Nah, ini yang harus kita pelajari pada malam hari ini. Jadi gimana? Kira-kira dari dua kemalingan yang pertama tadi, yang pertama, ada yang hilang? Tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Ada yang hilang? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena saya tidak punya apa-apa. Gitu. Sebenarnya yang pemilik satu pertama tadi, yang kehilangan banyak tadi, ada yang hilang? Banyak, Gus. Ya, rugi, Gus. Kesedihannya kira-kira lama yang mana? Ya tentu lama yang pertama. Kenapa? Kalau yang kedua paling sedih karena baju yang telah rapi ditata diobrak-abrik, itu aja. Dulur, sampean tidak sedang saya ajak untuk punya apa-apa banyak, atau sebaliknya tidak sedang saya dorong untuk tidak punya apa-apa. Punya apa-apa atau tidak punya apa-apa itu adalah konsekuensi dari kerja keras kita. Toh demikian, sebenarnya bukan semata-mata karena kerja keras, tetapi sekali lagi karena karunia Allah. Buktinya apa? Banyak orang kerja keras luar biasa, tetapi ya diberikan rezeki yang sedikit. Wayaqdiru, kata Allah. Tetapi ada juga yang kemudian kerja yang biasa-biasa, kemudian Allah memberikan kelapangan rezeki, wayabsutu. Jadi Allah itu yabsutu man yasha, wayaqdiru man yasha. Tentang rezeki itu, yabsutu rizqah. Jadi melapangkan rezeki maupun menyempitkan rezeki itu urusan Allah. Kewajiban kita hanyalah bekerja keras, berusaha sekeras mungkin. Nah, begitu kita kerja keras, lalu ternyata diberi Allah harta berlimpah, jangan gagal. Demikian pula kita bekerja keras, ternyata kemudian hanya diberi Allah harta sedikit, juga jangan gagal. Kenapa? Karena ketika kadang dikasih harta sedikit, orang seringkali kemudian mengeluh dan lain-lain sebagainya. Ketika dikasih harta banyak, kemudian lupa diri, lupa daratan, dan lupa Tuhan. Maka saya ingin akhiri dengan kajian kita pada malam hari ini adalah, sekali lagi, di dua ujian itu, jangan gagal di dua-duanya. Ketika dikasih harta sedikit,
tetaplah bersyukur, tetaplah beriman, tetaplah beribadah dengan giat. Ketika dikasih harta banyak, tetaplah merasa kita hanyalah tukang parkir, tetaplah merasa kita hanyalah orang yang dititipi tadi. Dulur, hati-hati. Karena di dalam ujian itu banyak orang gagal ketika diuji kaya, tapi banyak orang berhasil ketika diuji miskin. Maka jangan begitu. Di dua ujian itu, ayo kita berhasil. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Sampai ketemu pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.